kita sudah janjian ya? Iya Bu, kita sudah janjian di WhatsApp sebelumnya. Kalau boleh tahu, dapat nama saya dari siapa? Saya dapat dari teman saya. Kata teman saya, Ibu bisa konseling. Maka dari itu, saya minta WhatsApp-nya ke teman saya. Oh, dari teman. Terima kasih ya sudah datang untuk konseling kepada saya. Sebelumnya kita belum kenal. Nah, boleh tahu nama siapa? Nama saya Nana. Salam kenal ya Mbak. Izin perkenalkan diri saya. Nama saya Haliza Levi Fada. Bisa dipanggil Haliza. Saya salah satu konselor PPK di sini. Kalau boleh tahu, di sini sendiri atau diantar? Saya sendiri naik kereta. Oh, naik kereta ya. Kalau boleh tahu rumahnya di mana ya? Rumah saya di Bekasi. Oh, lumayan jauh ya. Sebelumnya, Mbak sudah pernah melakukan atau pernah konseling dengan orang lain? Sebelumnya saya belum pernah untuk dapat konseling ini pertama kali. Oh, ini baru pertama kali ya dengan saya. Wah, terima kasih untuk konseling kepada saya sebelumnya. Sudah pernah cari tahu atau apa ya, untuk menginformasikan konseling individual itu apa? Belum. Oh, belum ya. Oke, izin menjelaskan ya Mbak, apa itu konseling individual? Konseling individual itu adalah salah satu jenis layanan dengan cara face to face. Nah, itu konselor itu saya, klien itu Mbak, untuk menuntaskan masalah dan untuk mandirikan Mbak untuk mencari solusi dan bagaimana cara keluarnya untuk masalah atau cerita yang Mbak alami. Jadi di sini juga ada beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi asas ini Mbak bisa bebas untuk menceritakan apa yang Mbak ceritakan. Di sini saya akan mendengar dan merahasiakan, tidak akan membocorkan Mbak ceritakan kepada saya. Nah, bagaimana Mbak, sudah percaya dengan saya? Iya, saya percaya. Oke, selanjutnya ada asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini, terima kasih ya Mbak sudah datang ke sini untuk konseling individual. Untuk Mbak bagaimana? Sudah sukarela atau terpaksa sini? Saya sukarela untuk datang ke sini. Sukarela. Oke. Terima kasih ya. Di sini selanjutnya ada asas kekinian. Jadi di sini kita bersama-sama untuk mencari solusi dan jalan keluar. Apa yang Mbak ceritakan nanti ke depannya. Nah, ini asas yang terakhir. Nah, asas ada di tangan klien. Jadi Mbak ini ke depannya nanti solusi dan jalan keluarnya itu ada di tangan Mbak. Jadi Mbak itu bisa mandiri itu untuk menyelesaikannya. Jadi bagaimana, bisa dipahami? Ya, saya paham. Oke, sebelum melakukan konseling kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Jadi silakan Mbaknya untuk menceritakan sekarang. Jadi akhir-akhir ini saya tuh agak tertekan gitu loh Bu. Jadi bagaimana Mbak bisa tertekan seperti ini?
Jadi keluarga saya itu selalu terus menekan untuk meningkatkan IPK gitu loh Mbak. Nah mereka tuh sering membandingkan saya sama kakak saya. Nah, itu pasti berat banget ya. Jadi Mbak biasanya merasakan apa yang Mbak rasakan ketika dibandingkan oleh kakak Mbak? Ya pasti sedih ya Mbak. Maksudnya dibanding-bandingin sama kakak itu kayak mau marah pun gimana gitu loh. Jadi kayak ngerasa apa yang saya lakuin tuh nggak cukup baik gitu loh di mata mereka. Jadi rasa sedih Mbak dan marah Mbak itu muncul karena Mbak tidak dihargai oleh kedua orang tua Mbak, karena gitu. Iya Bu. Jadi saya tuh udah mencoba, rasanya tuh kayak nggak pernah cukup gitu loh. Saya memahami bahwa ini sangat berat. Tetapi kalau boleh tahu Mbak, IPK Mbak dengan kakak Mbak beda jauh atau bagaimana? Sebenarnya sih nggak terlalu jauh ya Bu, tapi orang tua saya tuh selalu menekan saya yang lebih dari kakak saya gitu. Mbak pernah apa ya, IPK Mbak itu lebih besar gitu atau lebih tinggi itu dari IPK kakak Mbak? Pernah, dan itu tuh saya tuh sungguh-sungguh gitu loh untuk mendapatkannya. Ketika Mbak sungguh-sungguh untuk mendapatkannya, hal apa saja yang Mbak lakukan untuk mendapatkan IPK ini? Saya belajar dan juga tapi tetap imbang dengan istirahat gitu. Dengan Mbak lakukan itu, Mbak bisa fokus belajar. Ya saya fokus belajar karena saya belajar seimbang dan istirahat, tapi saya sekarang mulai jadi sulit gitu loh fokus untuk belajar. Saya sering cemas dan merasa tidak punya waktu untuk diri sendiri gitu, jadi kayak saya tuh ke pressure gitu loh. Dari tekanan dari keluarga ini tidak hanya emosi Mbak ya, tapi juga ketekanan dengan ketekanan tua Mbak itu fokus Mbak juga lebih buyar atau lebih tidak fokus belajarnya gitu. Iya Bu, saya tuh merasa lelah secara mental gitu. Dari yang Mbak ceritakan, saya melihat ada tekanan ini tidak dengan IPK Mbak. Sepertinya ini Mbak ingin mendapatkan pengakuan atau Mbak lebih memahami apa yang Mbak usahakan untuk belajar dan untuk meninggikan IPK Mbak. Iya, jadi saya tuh mau mereka tahu bahwa saya tuh udah berusaha gitu loh. Jadi keinginan untuk diakui ini mungkin Mbaknya merasa semakin berat dan tidak sesuai dengan kenyataan. Iya itu benar, saya merasa seperti gagal sebagai anak. Itu adalah perasaan yang wajar, mengingat untuk menilai Mbak itu tuh tidak hanya dengan IPK saja. Jadi bagaimana Mbak bisa untuk merencanakan dan apa langkah-langkah Mbak untuk bisa fokus belajar lagi? Mungkin saya seperti dulu lagi untuk bisa mengatur jadwal belajar lebih baik dan berbicara mungkin ya dengan keluarga tentang apa yang saya rasakan. Jadi mereka juga lebih paham posisi saya dan juga nggak ngasih pressure berlebihan untuk bersaing dengan siapapun. Oke, itu adalah ide yang bagus. Banyak mahasiswa yang merasakan terbantu ketika mendapatkan jadwal yang realistis, misalnya itu seperti belajar, istirahat, dan melakukan kegiatan yang menyenangkan. Nah, itu untuk merefleksikan Mbak dan untuk membantu Mbak supaya lebih fokus lagi. Saya rasa itu bisa membantu saya untuk lebih fokus lagi. Bagaimana
bagaimana dengan berbicara Mbak dengan orang tua Mbak dan bagaimana untuk menyampaikannya dengan orang tua Mbak dalam hal ini. Saya ingin mereka tahu bahwa saya itu butuh dukungan, karena ya kalau pressure juga susah ya, Mbak. Itu langkah yang tepat. Jadi Mbak bisa merencanakan untuk hal ini. Mungkin akhir pekan ini, Bu, saya akan coba berbicara sama orang tua saya. Bagus ya. Jadi Mbak perlu latihan atau bagaimana untuk menuliskan poin-poin dan untuk menuliskan untuk keluarga Mbak. Mungkin ide yang bagus ya. Coba saya tulis apa yang mau saya sampaikan gitu ke mereka. Saya yakin Mbak bisa melakukannya. Mari kita lakukan dan menuliskan poin-poin itu untuk sesi berikutnya. Jadi bagaimana Mbak? Saya akan coba. Oke. Jadi saya akan kasih kertasnya ya untuk menuliskan poin-poinnya. Oke, saya sangat bangga dengan apa yang Mbak rencanakan. Ingatlah ya Mbak, bahwa setiap perubahan itu membutuhkan waktu dan usaha. Jadi bagaimana Mbak? Terima kasih ya Bu, saya itu udah merasa lebih tenang dan punya rencana sekarang. Baik Mbak, saya juga mengucapkan terima kasih kembali karena Mbak sudah percaya dengan saya dan sudah terbuka dan cerita dengan saya. Saya akan merahasiakan apa yang Mbak ceritakan. Nah, di sini tanpa Mbak sadari, Mbak itu sudah memandirikan Mbak dan mencari solusi apa yang Mbak ceritakan tadi. Nah, jadi minggu depan kita akan bertemu lagi. Jadi besok kalau Mbak ingin di luar jadwal, nah Mbak bisa chat lagi saya lewat WhatsApp. Jadi sampai jumpa di minggu depan ya Mbak ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan. Kita ketemu lagi ya Bu. Iya. Jadi bagaimana? Kan kita kan sebelumnya itu kita sudah pernah konseling ya, konseling individual. Jadi bagaimana untuk hari ini hasilnya? Jadi seminggu yang lalu setelah saya konseling sama ibu itu, saya tuh udah tuliskan beberapa poin apa yang mau saya sampaikan ke keluarga saya, ke orang tua saya tentang tekanan yang saya alami selama menjadi mahasiswa ini, tentang IPK dikejar-kejar, harus dibeda-bedain sama orang, termasuk kakak saya sendiri gitu. Maksudnya kan bukan orang lain gitu loh istilahnya. Saya tuh udah tulis gitu apa yang mau saya sampaikan ke mereka. Terus waktu itu tuh saya memang agak berat ya cara nyampein saya tuh ke mereka tuh kayak aduh gimana ya gitu. Terus akhirnya mau gak mau gitu aja saya akan bicara, saya ngomong ke mereka daripada saya terus ngalamin tekanan tanpa mereka tahu gitu loh kalau saya ini ke pressure gitu. Terus setelah saya semua saya utarakan gitu tentang seberapa tertekannya gitu loh saya kuliah sambil dikejar-kejar sama ekspektasi mereka kayak gitu. Terus reaksi mereka tuh kayak kan ini baik gitu loh untuk saya gitu. Mereka kira tuh memang ini tuh jalan terbaik gitu untuk saya. Saya pikir itu bukan hal yang bisa saya terima gitu. Mungkin bagus memang untuk apa ya istilah zaman sekarang kayak diambil gitu loh biar supaya IPK-nya bagus, terus habis itu nilai-nilai juga nggak jelek.
Tapi kan saya juga bukan robot lah ya istilahnya gitu. Saya juga masih apa ya, baru pertama kali jadi mahasiswa, sedangkan kakak saya memang sudah berpengalaman, apalagi kita punya bidang yang berbeda kayak gitu. Reaksi mereka tuh kayak mengatakan seakan-akan itu tuh hal yang biasa loh gitu. Kamu sama kakak kamu tuh harus sama gitu, jangan kamu lebih jelek atau kayak nggak bisa ngejar kakak kamu kayak gitu. Jadi saya kayak kecewa aja gitu loh. Menurut ibu gimana? Itu jadi jalan keluarnya nih ya. Menurut saya itu Mbak Nael ini lebih yakinin lagi kepada orang tuanya ya kan, kalau Nael itu bisa, tetapi Nael itu dengan dijadwal. Nah kan sebelumnya itu kan Mbak Nael juga kan pernah ya kan berbicara kalau Mbak Nael itu IPK-nya itu pernah tinggi daripada kakaknya. Nah, itu kan untuk memfokuskan lagi itu, nah itu bisa tuh untuk mengatur jadwal itu kasih ke orang tuanya. Jadi itu. Iya juga ya, berarti saya cuma mau mereka tuh mengerti gitu loh, jadwal saya sama jadwal kakak saya itu berbeda. Saya kasih jadwal yang saya bisa kerjakan gitu ya. Saya kemarin saat mungkin ya, saya cuma mau mengutarakan ke pressure saya itu tanpa ngasih tahu ke mereka, tanpa ngasih penjelasan ke mereka. Jadi mungkin mereka juga pusing kali ya gitu. Jadi coba nanti setelah ini saya kasih pengertian ke mereka untuk kayak jadwal belajar saya itu jam segini loh gitu. Saya nggak bisa terus-terusan dibeban kayak gitu. Saya juga butuh istirahat, saya juga butuh yang namanya refreshing gitu. Jadi masih sama langkah vanilla kayak kemarin saya tulis lagi poin-poinnya atau ada tips lain? Jadi kan itu Manel juga kan belum membicarakan apa yang Mbak rasakan itu, yang untuk mencari jadwal itu kan Mbak kan belum menyampaikan ke orang tua. Nah itu coba sampaikan lagi ke orang tuanya untuk kedepannya. Jadi kapan Mbak mau menyampaikannya lagi? Mungkin besok atau nanti ya. Kalau Mbak sendiri punya nggak pengalaman tentang kayak saya di merasa pressure atau kayak gitu dan sejenisnya? Saya saya tuh pernah seperti Mbaknya. Jadi saya tuh IPK saya tuh dikejar-kejar dengan orang tua. Nah tetapi saya juga terbuka dengan orang tua saya. Jadi apa yang saya rasakan itu saya terbuka dengan orang tua saya, dan orang tua saya tuh memahami apa yang saya itu juga karena saya juga anak pertama. Jadi saya juga ya gimana ya, Ekspektasi pertama. iya betul, ekspektasi pertama. Nah jadi saya juga berusaha juga untuk mencari jadwal ya, bagaimana caranya bisa fokus belajar gitu. Nah itu saya sampaikan ke orang tua saya, biar orang tua saya jangan menekankan saya, karena saya juga seperti Mbaknya seperti itu. Tapi setelah sudah teratur nih jadwalnya, berarti IPK-nya sudah sesuai sama apa yang mereka mau? Ya itu sesuai apa yang mereka mau ya, karena saya juga dibanding dengan yang saudara-saudara saya yang sudah kuliah itu juga berbeda juga dalam jurusan atau bidangnya gitu. Itu juga orang tua saya juga mulai memahami dikit demi sedikit gitu. Berarti saya ini hanya perlu kasih pemahaman kepada mereka gitu, karena mungkin mereka juga nggak paham kali ya apa yang dirasain sama kita sebagai mahasiswa, betapa pusingnya ngerjain tugas, terus banyak banget deadline tugas kejar-kejaran, belum lagi kalau nilainya jelek mereka protes kayak gitu. Berarti saya cuma perlu kasih pengertian ya mereka supaya mereka tuh paham gitu loh, deadline yang kita kejar tuh nggak cuma di ekspektasi mereka doang gitu. Jadi ada banyak yang kita kejar. Itu juga bisa itu disampaikan kepada orang tuanya Mbak Maya nanti. Jadi gitu. Oke, boleh nanti coba saya sampaikan ketika nanti
nanti saya sudah dapat hasilnya dan sesuai dengan ekspektasi saya mungkin bisa ya memperbaiki diri saya ke depannya supaya bisa lebih teratur lagi dan mungkin lebih berusaha lagi untuk memenuhi ekspektasi mereka. Nanti ketika saya sudah dapat hasilnya dan saya sudah berhasil melalui itu semua, saya kembali lagi ke sini untuk laporan lah ya istilahnya kalau saya ini bisa gitu. Oke, berarti mau kapan lagi untuk bertemu lagi atau bisa lewat WhatsApp juga bisa? Coba nanti saya konsultasi lewat WhatsApp ya. Kebetulan jadwal saya yang diberikan tuh lagi full. Mungkin berarti ibu nggak keberatan ya untuk saya ganggu lewat WhatsApp? Tidak, saya malah terima kasih sekali dengan Mbak sudah percaya dengan saya. Jadi Mbak bebas mau berbicara atau melalui telepon atau enggak lewat chat juga bisa dengan saya nanti ke depannya atau enggak besok atau gimana. Pokoknya setelah Mbak sudah membicarakan ini dengan orang tua Mbak. Oke, berarti nanti ke depannya saya coba kontak lewat WhatsApp saja ya. Makasih banyak ya Mbak udah dengerin apapun yang saya ceritakan ke Mbak sesuai dengan asas yang tadi saya dengar di pertemuan sebelumnya untuk asas kerahasiaan dan juga asas-asas kekinian yang kita cari bareng-bareng. Ini solusinya gitu, mohon dijaga rahasia saya. Jangan mungkin bisa jadikan cerita saya sebagai motivasi orang-orang gitu. Cuman jangan spill lah sama saya gitu ya. Siap, saya akan merahasiakan, tidak akan membocorkan ke orang lain. Oke, terima kasih kembali ya Mbak Nael yang sudah datang konseling dengan saya. Nah, semoga kedepannya Mbak bisa melakukannya dan tetap semangat. Terima kasih.